Ya, selamat sore teman-teman. Kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara mendeploy Golang di Sewu Cloud. Kebetulan hari ini adalah hari di mana Sewu Cloud launching. Jadi nanti saya akan demokan sekalian cara penggunaan voucher supaya nanti kita bisa deploy gratis ke Sewu Cloud. Oke. Teman-teman nanti kalau misalkan belum punya akun ya, itu nanti bisa di pertama bisa buka SEOcloud ya. Kalau enggak cari aja SEOcloud di internet. Nah, nanti klik aja yang paling atas kayak ini ya. Ada TPS seocloud.com. Oke. Nah, setelah itu jika teman-teman belum punya akun, itu bisa klik Get Started. Kemudian bisa login pakai Google ya. Saya demokan login pakai Google ya, yang lebih ringkas, lebih cepat. Nah, kita klik tadi sign up with Google. Saya ulangi lagi ya. Jadi dari sini, sebenarnya ini kalau misalkan email selain Google bisa. Tinggal masukkan full name, emailnya apa, passwordnya apa. Nanti kalau sign up sih dari emailnya gitu ya. Kalau saya udah punya akun di Google, jadi kita tinggal klik sign up with Google. Kita klik. Setelah itu kita klik akun yang mau kita pakai untuk login. Ini misalkan saya upload. Ya. Nah, ini kan udah masuk ke dashboard SEOcloud ya. Ini kenapa 10.000? Ini kemarin saya nyoba untuk tes top up lewat apa namanya virtual account ya. Sebelumnya saya akan perkenalkan ini menu-menunya ada beberapa menu. Ini ada menu service. Ini nanti kalau misalkan kita sudah beli itu nanti akan tampil di sini. Ini kebetulan belum ada service yang kita beli. Kemudian ini ada template. Template itu semacam nanti kita deploy pakai template yang mana. Nah, itu ada di sini semua. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah menu top up. Nah, nanti kalau misalkan pengen top up, itu menunya di sini. Top up ada dua cara, lewat balance, ini nanti kita top up lewat banking. Sebenarnya ada kiri juga sih, tapi belum ada approval dari payment gateway-nya. Kemudian ada redeem voucher. Nah, nanti saya akan demokan yang redeem voucher ini. Kemudian menu yang keempat adalah transaction. Jadi semua transaksi, entah itu nanti top up, apa namanya top up by balance atau voucher, nanti semua akan di report di menu transaksi ini ya, keluar masuknya. Kalau yang ini khusus untuk top up, top upnya sukses atau gagal. Nah itu nanti di menu ini ya, di menu apa nama top up, top up. Kalau ini transaction si keluar masuk nanti semua tercatat di sini. Kemudian menu yang kelima ini adalah affiliate. Nah ini kalau misalkan teman-teman apa namanya mendaftarkan anggotanya lewat link yang di sini, dari sini tinggal kopas saja ya pakai ini ya. Nah, ini teman-teman misalkan ada eh, yang direferensikan melakukan top up, nanti teman-teman dapat komisi 10% dari nilai top up tersebut. Itu untuk khusus pertama top up yang pertama ya. Nah, itu nanti akan dikreditkan ke otomatis ke balance. Balance-nya nanti akan bertambah. Nah, kemudian ada menu setting. Di menu setting nanti ada beberapa apa namanya? Beberapa bagian ada apa namanya? Password untuk merubah password. Kemudian ini untuk apa? Development. Nanti saya akan demokan kalau waktunya cukup ya. Harusnya sih cukup karena ini di record. Kemudian ini untuk apa namanya tuh faktor authentication. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen lebih aman, nanti bisa aktifkan ini. Caranya gampang ya. Tinggal scan aja, ntar masuk masuk apa nama kodenya di sini untuk autentikasinya. Oke, terus yang terakhir ini adalah untuk dokumen apa namanya dokumen ya. Dokumen ini berisi tentang apa namanya dokumentasi SEO Cloud. Nanti kita akan coba deploy Golang ya, karena Golang ini kan
masih menjadi primadona untuk microservice. Jadi kita nanti coba untuk deploy Golang ke Sewu Cloud. Dan gratis ya, karena ini ya hari launchingnya sewcloud.com. Oke. Pertama saya akan demokan untuk top up dengan voucher ya. Anda klik ini, teman-teman bisa klik top up, kemudian redeem voucher. Nah, di sini ketikkan new new release. Nah, ini ketika new release, nanti kita klik redeem. Perhatikan ini masih 10.000. Nanti kalau kita klik, ini kita akan bertambah menjadi 25.000 karena akan ketambahan 15.000 ya. Kita masukkan ke new release, kemudian klik redeem. Subspacious activity ya. Masih gagal, coba kita lagi new release. Oke ya. Kenapa yang pertama tadi gagal? Jadi sistem saya ini yang kedua berhasil ya. Jadi sistem saya sedikit sensitif, bukan sensitif ya, artinya karena kita dilindungi oleh Google Bercapta, kemungkinan dia yang pertama tadi dianggap sebagai robot seperti itu. Karena dianggap sebagai robot dia ditolak, jadi sangat protektif sekali ya. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman gagal seperti yang tadi, masukin aja ya, karena itu kedeteksi robot. Padahal nggak robot ya, ini kemungkinan false detection kayak gitu. Jadi ini tadi udah ketambah 15 jadi 25.000 gitu ya. Kalau kita misalkan redeem lagi, new release lagi, itu pasti nggak bisa ya. Karena cuma berlaku satu kali seperti itu. Ini udah sukses, kita redeem apa pakai voucher. Kemudian untuk deploy-nya, nah ini, nah kita coba lihat tutorialnya dulu untuk back karena Golang kita masuknya ke backend service. Nah, teman-teman nanti pergi ke HTTP untuk sampelnya atau mungkin teman-teman punya project sendiri silahkan kalau ingin coba. Tapi saya sudah sediakan di sini ke github.com sewcloud demo Golang. Nanti teman-teman bisa check out di sini ya. Nah, cara check out-nya tinggal diklik ini HTTPS, kemudian kopas kopas yang ini, kemudian di apa foldernya tinggal di git clone aja ya, git clone eh, foldernya atau langsung di download gitnya juga nggak apa-apa sih ya, terserah. Seperti itu. Nah, kemudian kita coba buka projectnya. Nah, projectnya ini saya buat pakai ChatGPT ya. Cuman beberapa menit doang ya, sekitar 2 atau 3 menit doang. Nah, kalau misalkan teman-teman bikin yang lain yang lebih eh, boleh-boleh aja ya. Nah, oke. Kita akan coba ikutin tutorialnya. Tutorialnya tadi ada di sini. Pertama untuk deploy-nya itu ada ini ya, yang pertama login. Tadi kita udah login, kemudian pergi ke template menu, configure. Nah, kita pilih yang Flexi Host BA. Flexi Host BA ke template dulu. Ada Flexi Host BA, ya kan, karena harganya 15.000. Kita tadi dapat voucher 15.000, jadi pas ya. Nah, kita ke template, kemudian ke Flexi Host BA, kita klik configure. Nah, kenapa diarahkan ke sini? Karena kita harus pertama itu buat password dulu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tadi apa namanya belum ada password, kita klik template dulu coba. Bentar ya, saya ini geser ke atas, nanti pasti ada alertnya nggak kelihatan di sini. Nah, kita coba klik ke Flexible SPI lagi seperti tadi. Nah, ketika kita klik add password, nah passwordnya harus kita tambahkan dulu ya. Misalkan apa? Terserah. Misalkan seperti ini, terus kita save dan kembali lagi ke sini. Terus kita coba klik lagi configure.
Flexigos BI, misalkan kita kasih nama add AP ya, AP, siap. Nah, projectnya ini, itu kita harus build dulu, pakai sintak yang ini ya, env karena kita pakai server ARM64. Nah, kita pakai sintak seperti ini, kita kopas saja. Terus kita di sini kita kopaskan di sini scriptnya, terus kita enter. Ya. Tunggu sampai build-nya selesai. Nanti ada cara yang lebih mudah ya. Ini karena pertama kita harus setup dulu projectnya. Oke, udah build selesai. Ini ditandai dengan aplikasi app-nya sudah ada di sini ya, ada hasil build-nya. Kemudian jangan lupa setelah itu kita harus remove karena ini nanti kalau misalkan tetap aktif nanti dapat mengganggu proses apa namanya development teman-teman di lokal ya. Habis kita build terus kita environmentnya kita hapus yang temporary yang apa namanya yang kita set tadi ya pakai tanda dolar ini kita hapus, kita kopas saja yang di sini, kemudian kita paste di sini. Oke. Nah, udah ya. Kemudian ini udah tergenerate. Nah, kita ke foldernya, kita klik kanan yang app ini, klik kanan rest to zip. Nah, kita tunggu sebentar sampai prosesnya selesai. Nah, ini sekitar 7 mega ya. Oke, kita klik yang app-nya ini. Ini udah apa namanya? Udah siap ya ini ya. Kita kembali ke sini ke SEOcloud. Kemudian untuk projectnya kita klik choose file-nya ya. Choose file kita klik. Kemudian tadi ada di desktop ya, tutorial, demo ulang, terus app ini kita klik. Double klik. Nah, dia udah masuk ke sini. Nah, ini option kalau misalkan auto subscribe atau renew itu ini misalkan nanti ini kan subscribe-nya per bulan ya. Jadi nanti per bulan diperbarui. Nanti otomatis motong dari balance teman-teman. Tapi kalau misalkan nggak diaktifkan nggak apa-apa. Berarti cuma sebulan aja gitu ya. Kalau ini diaktifkan nanti teman-teman nggak perlu repot-repot apa namanya ngingat ya. Saya harus tanggal berapa ya ini top apa namanya perpanjang lagi gitu ya. Extend ada mekanisme buat extend sebenarnya. Cuman eh, itu harus nggak bisa di extend langsung ya. Jadi sistemnya dia harus expired dulu. Jadi nanti kalau udah expired nanti dihitung dari Sewot akan menunggu 1 kali 24 jam. Kalau dalam waktu 1 kali 24 jam nggak ada extend, nah nanti otomatis servisnya akan di-delete oleh sistem seperti itu ya. Ini udah kita masukkan, identifier udah kita kasih, auto renew sementara nggak perlu karena saya cuma pengen 1 bulan, misalkan 1 bulan aja. Oke. Ini tarifnya 15.000 ya. Template kita pakai template yang FlexiHouse BI. Nah, ini ada keterangannya bahwa spesifikasi maksimum di sini adalah spesifikasi maksimum yang disediakan seperti itu ya. Oh iya, satu lagi teman-teman, bahwa di sini tuh belum ada persisten. Kalau misalkan teman-teman nanti servisnya di restart, itu nanti datanya akan hilang. Jadi hati-hati ya. Kalau ini belum ada yang menggunakan persisten. Kalau mau, teman-teman bisa apa namanya pakai database koneksi keluar atau mungkin bisa kita ada template sebenarnya sih untuk apa manage DB ya bisa dipakai juga. Kemudian kita klik deploy. User, oke kita langsung klik aja. Nah, ini proses. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, kalau kalau sudah selesai akan masuk ke sini ya menu service ya. Tadi menu service kosong, ini provising. Nah, setelah provising sebentar terus dia running ya. Provising tadi menyiapkan apa namanya? Menyiapkan servisnya. Nah, terus caranya gimana cara mengakses servisnya? Itu teman-teman tinggal klik tanda apa namanya ini icon 3 berderet ini ya apa titik-titik 3 berderet ini diklik kemudian klik host. Nah itu klik host. Nah ini ya error cannot get. Nah kalau udah seperti ini berarti udah berhasil ya. Nah tadi kan kita di apa namanya di uh, vi- virtualnya. Nah kita cek
Kita cek, bentar. Di sini. Nah, untuk Swagger, kalau misalkan kita pengen API dokumentasinya, tahu eh, ini itu API-nya apa aja, itu bisa diklik di bagian apa? Sorry, bisa dipakai yang URL ini ya, pakai Swagger ini ya. Contohnya kan tadi di sini cannot get ini ya, karena ini emang nggak ada apa namanya isinya apa-apa. Misalkan kita swag. Nah, ini buat API dokumentasinya. Nah, dia dokumentasinya ini nanti berisi sesuai yang di declare di sini ya. Nah, itu nanti untuk session penjelasan ini nanti bisa dibaca-baca atau mungkin bisa tanya ChatGPT ini maksudnya apa ya. Tadi ini sekilas saya jelaskan bahwa tadi saya bikin pakai ChatGPT juga untuk project ini. Terus saya suruh ChatGPT buat nambahin API dokumentasinya pakai Swagger ya. Jadi dia otomatis dibikinin. Ada beberapa API. Jadi namanya teman-teman kalau misalkan buat sendiri nanti bisa menyesuaikan ya. Tapi dari sini bisanya langsung dari sini bisa ya. Misalkan kita book sudah ada dari sini, udah ada datanya ya dari sini. Ya. Kita udah declare beberapa datanya. Bentar, mana ya? Main, bentar. Tadi ada datanya untuk data pertama. Nah ini ya. Sheet data ini. Sheet data ini kan dipanggil di, nah di sini ya. Waktu main jalan pertama kali itu harusnya ada data ini, Clean Architecture sama The Go Programming Language ya. Ini karangnya Robert C. Martin sama Alan nah ini. Oke, kita coba hit yang bagian ini, parameternya kita kosongin aja, terus kita try out, execute, tunggu sebentar. Nah, ini kena course ya, wireless reasonable kena course network failure. URL skemanya HTTPS must be URL skemanya HTTP or HTTPS of course request. Nah, kita coba cek dulu. Kita coba cek dulu yang ini. Ntar, nanti saya push lagi kalau ini ya. Listening or port sesuai HTTPS. Bentar. URL skema must be HTTP or HTTPS ya. Nah, ini kayaknya ada yang kurang ya. Ini masih ngarah ke localhost ya. Kita coba cek dulu. Bentar. Cek dulu base path API-nya, hostnya. Hostnya kita nggak usah tulis coba ya. Nggak usah tulis. Oke. Kita coba buat ulang. Kita remove. Terus kita bentar. Ini soalnya masih ngarah di apa namanya? Masih ngarah di lokal natis. Kita coba hilangkan saja tadi yang parameter lokal hostnya untuk dokumentasinya. Kita coba delete yang ini kita kita apa terus di zip lagi. Nah, ini sekalian saya tunjukkan cara ngupdate-nya seperti apa ya. Jadi kalau misalkan nanti ini kan belum bisa nih ya. Misalkan masih error atau mungkin tidak sesuai ekspektasi. Nah, teman-teman pengen ngupdate projectnya nanti bisa bisa ke sini, klik kanan yang titik tiga ini, kemudian klik setting, terus yang bagian projectnya ini kita klik aja. Nah, kita upload ulang di sini ya untuk app.zip-nya, terus kita update. Nanti otomatis dia akan jadi starting lagi. Tunggu sampai apa prosesnya selesai ya. Terus ini udah running. Ini juga ada lognya nih. Kalau misalkan kita pengen cek lognya itu bisa. Ini masih log yang tadi ya. Harusnya kalau pertama itu harusnya clean. Masih ada lognya. Ini masih pakai log yang tadi. Harusnya sih udah clean. Jadi kita coba lagi execute. Sorry. Ini masih pakai yang tadi ya. Kita refresh ulang karena masih pakai.
Yang tadi, bentar, kita try lagi. Kenapa masih ini ya? Masih ngarah ke HTTP localhost ya? Bentar. Harusnya sih nggak ngarah ke sini sih. Harusnya dia ngarah ke yang ini. Service bla 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 itu. Bentar. Eh, apakah hostnya ini harus seperti ini apa gimana ya? Bentar, kalau saya jalan dengan lokal, bentar. Tadi belum swag ini deh, sorry. Kalau kalau ngubah dokumentasi itu harus swag ini dulu ya. Swag ini. Nah, terus kita buat ulang. Terus di sini kita zip lagi. Nah, terus kita coba upload lagi ya. Tadi lupa pakai swag point. Takutnya nggak ngaruh. Ini kita coba lagi buat update projectnya. Terus kita update. Nah, starting. Saya bisa pantau lognya di sini sebenarnya. Oke, udah running. Kita coba refresh lagi. Nah, coba kita pakai buat ngehit ya. Udah bisa belum? Nah, ini udah bisa ya. Nah, udah bisa ya. Tadi ada yang saya coba di lokal bisa. Ternyata setelah di deploy harus ada penyesuaian. Jadi yang bagian apa namanya? Nanti saya komit lagi ya. Karena yang di bagian main ini tadi saya melakukan perubahan ini fix dokumentasinya ini hostnya nggak clear itu dia static ternyata pakai localhost yang ini. Kalau harusnya dihilangin saja supaya nanti dia bisa menyesuaikan lagi di host mana gitu ya. Username-nya pakai apa nanti otomatis akan mengarah ke situ seperti itu. Bentar saya tambahkan dulu ke git ya, git commit nm fix documentation git push origin master. Oke. Sorry, aduh, ini ke commit juga ya. Bentar bentar bentar. Git master apakah sudah masuk? Barusan sih jangan di commit ya yang zip ya. Saya lupa ngasih git ignore lagi. Harusnya jangan di commit. Kalau enggak di git ignore bisa nggak ya? Kita kasih git ignore aja. Git ignore. Nah, yang app dan nggak usah di karena ini tadi udah ini ya. Git data git status git ignore. Ini saya delete dulu baru kasih git ignore ya. Nah, sorry sorry lupa 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 lupa. Kita delete dulu terus ini git ignore kita tambahin seperti itu di status deleted add zip git ignore git add git commit and delete add dot zip and add git ignore git git status master harusnya udah berubah ya. Harusnya di sini udah berubah yang localhost-nya masih git commit. Oh, belum ada ya?
Hapus origin master. Oke. Aduh, sorry sorry, masih ada ya satu lagi yang perlu kita delete, nggak perlu ya. Kita masukkan ke mungkin ignore juga. Git add, git commit-nya sama aja, samain aja. Because origin master. Biar cepat ya, hasil build-nya nggak usah dikirim ke server. Ini masih bentar. Git status kita coba cek di git docs-nya masuk, terus ininya udah ke delete ya, udah paling baru. Siap, kita git ignore yang app yang hasil generate tadi. Oke. Oke, udah saya perbarui, teman-teman nanti bisa coba pakai apa namanya demo ini ya. Yang ini kan udah saya demokan tadi, udah berhasil. Terus kalau misalkan kita pengen lihat log real time-nya bisa ke sini. Nah, ini kalau misalkan kita tarik ke sini kan, kita misalkan hit satu-satu, nah dia otomatis ya akan generate. Kita misalkan apa namanya? Kalau ini get satu doang, kalau misalkan ini pengen replace, ini nambah buku misalnya, misalkan kita coba penulisnya siapa, misalkan SEOcloud misalkan, terus ID-nya berapa, misalkan 3. Ini contoh doang ya, soalnya harusnya ID-nya sih integer ya. Ini karena yang bikin ChatGPT dari dia langsung generate otomatis. Title-nya apa, misalkan Timo SEOcloud. Timo SEOcloud. Nah, tahunnya berapa? 2025. Setelah itu kita execute. Nah, dia kan masuk nih pakai post ya, udah ke lock. Kemudian kalau kita get di sini, nah, dia masuk di sel di sini seperti itu ya. Berarti service-nya udah selesai di deploy dan teman-teman. Nah, di sini mungkin saya jelaskan ada beberapa menu sebenarnya ya. Di sini misalkan pengen lihat lognya, tadi udah jelas ya pakai ini ya. Kalau misalkan pengen yang lain, misalkan kalau ini dokumentasinya, ini langsung ke dokumentasinya si migrasinya, cara deploynya seperti apa. Saya akan demonstrasikan cara restart. Restartnya ya tinggal diklik ini, terus kita klik yang restart. Kalau misalkan sistemnya ada yang perlu di restart, ya tidak berjalan sebagaimana mestinya, nah teman-teman bisa klik kanan, klik tiga ini, kemudian klik restart, kemudian klik OK aja. Nah, itu nanti otomatis akan restart, kemudian running seperti itu ya. Nah, ini kemudian, nah tadi saya akan demokan pakai development tool ya. Kalau pakai development tool dari SEOcloud ini bisa juga ya, seperti Play.io. Jadi nanti kita nggak perlu capek-capek mem-package seperti ini ya. Ini kan manual ya. Kita build, terus kita zip, terus kita remove lagi variabelnya, kita upload dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya ada cara yang lebih praktis teman-teman ya. Cuma ini karena saya belum ada code signing, ini mungkin scriptnya mungkin terdeteksi virus di komputer teman-teman ya. Itu nggak apa-apa ya, karena itu aman. Saya jamin aman karena itu dipakai buat apa nih, upload kode ke situs apa nama SEOcloud ya. Itu caranya adalah kalau itu belum itu udah ada dokumentasi belum ya? Ini kayaknya udah belum. Kalau itu belum ada di dokumentasi sepertinya. Nah, itu saya demokan aja caranya ya. Teman-teman klik bagian setting ini. Lalu nih komen line interface-nya. Nah, teman-teman kopas saja yang sintak ini untuk install, kita kopas saja. Kemudian kita kopas di apa namanya VS Code-nya ya. Nah, ini kan komen nggak ini ya, nggak bisa sih. Bentar.
Ini ada yang salah sih kayaknya sih. Harusnya sih harusnya kemarin bisa ya. Atau gini, nanti saya benerin ya. Naik doang doang. Ada R-nya sih, sorry, R-nya sih. Nanti saya benerin di servernya. Sorry, jadi ini nggak pakai R ya. Jadi PowerShell bla 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 sampai ini. Jadi nggak ada R-nya, sorry. Ini kenapa ada R-nya ya? Ini. Setelah download, jadi R yang terakhir ini diabaikan atau delete aja nanti kalau copy. Nanti habis ini saya update lagi ini code-nya. Oke, kita tunggu sekitar 9 mega kita download untuk command line interface-nya ini atau pakai CLI ya. Oke, udah download terus install. Kita ketik sewu. Nah, ini udah ada ya. Kita klik sewu. Kalau enggak, ntar kalau misalnya belum ada teman bisa restart apa namanya VS Code-nya atau IDE-nya ya. Kalau kita udah ini kan sewu kemudian tampil seperti ini berarti udah bisa dipakai. Kemudian yang pertama itu adalah autentikasi ya. Jadi ini kan masih masih awal ya. Kita belum kasih apa namanya token. Jadi kita bisa generate token di sini client authentication comment. Ini kita klik aja generate di sini. Nah, itu nanti apa namanya? Akan otomatis nge-generate baru ya. Nge-generate baru terus kita kopas sama langsung hilang ya dia. Kemudian di sini kita klik. Nah, seperti ini. Oke, terus ini udah scriptnya udah jadi. Terus yang kedua adalah assign. Kita coba assign di sini, klik kanan, kemudian setting. Nah, di sini ada client identifier comment. Nah, ini pakai ini nih. Saya assign, tinggal kopas saja, kopas saja. Kita klik di sini. Nah, ini udah ya. Jadi pertama kita nanti sorry, pertama kita install dulu command line apa aplikasinya untuk save cloud. Kemudian kita tes. Kalau udah keluar seperti ini, berarti udah berhasil. Kemudian kita di apa nih di setting tadi ya, di setting kita generate client authentication. Setelah itu kita ke service, terus klik ini setting, terus kita kopas yang client identifier comment ya. Oke, kan udah. Nah, kemudian kita pengen ganti misalkan ya. Kita misalkan pengen ganti. Misalkan ganti apa ya? Bentar, saya coba lihat hostname-nya dulu ke Swagger. Misalkan saya pengen ganti ini nih, Fiber Crude API. Jadi misalkan eh web CRUD API, misalkan saya ganti seperti itu ya. Jadi kita tinggal di sini kita tinggal ganti aja title-nya ganti atau CRUD API documentation gitu aja ya. Session gitu aja ya. CRUD API docs docs gitu ya. Kita doang kan kita check ini dulu. Oke, setelah itu tinggal sewu push. Perhatikan kalau kita klik Save Plus, nanti dia akan otomatis binary, create environment ya, dan lain sebagainya. Yang seperti kita lakukan secara manual tadi, sampai dia push. Terus kita coba cek di sini, dia otomatis akan starting ya. Akan starting, terus kemudian ya tunggu sebentar sampai statusnya jadi running lagi. Nah ini kan running. Kita tadi mengubah dari
apa namanya, dari fiber ke bentuk seperti ini ya, root API docs. Nah, ini udah kelar, terus kita refresh. Nah, saya root API docs tanpa teman-teman harus build manual, itu bisa ya. Tapi ini masih dalam pengembangan. Nanti akan apa namanya, akan ditambahkan fitur-fitur yang lain seperti itu, seperti cara setting persistennya seperti apa. Nah, nanti kemungkinan ya, ditambahkan juga. Jadi seperti itu teman-teman ya cara deploy-nya. Nanti kalau misalkan teman-teman deploy service yang lain bisa di sini. Kalau misalkan ada yang pertanyaan nanti ke support atau bisa langsung hubungin saya. Mungkin cuman itu yang bisa saya demokan, kurang lebihnya mohon maaf kalau misalkan ada beberapa isu yang apa namanya nanti ada gitu ya. Karena ini masih baru banget. Teman-teman silakan dipakai voucher code-nya dan eh, selamat apa namanya berlibur ya. Terima kasih.